Cheung Guanchang memulai musim depan V-League dengan ketidakhadiran Mega, Buki, dan Pyo Seung-ju. Tentu saja ini akan jadi tantangan besar bagi mereka apakah mereka bisa mencapai babak playoff musim semi lagi tanpa mereka bertiga. Ataukah justru mereka akan hancur total di musim depan V-League? Seperti inilah komentar fans Korea. Tidak adanya Mega dan Bukirik memang sudah menjadi masalah, tetapi bahkan Pyo Seung-ju yang setidaknya bisa diandalkan untuk penerimaan dan serangan juga tidak ada karena pensiun. Jadi sepertinya musim 2025-2026 akan berada dalam kondisi yang sangat serius. Orang yang suatu saat harus pergi, Cheung Guanchang juga pasti sudah berusaha sebaik mungkin. Kalau pemainnya sendiri tidak mau, memaksanya pun tidak akan membantu tim. Yang penting memberikan perlakuan yang pantas, tidak perlu berlebihan. Klub pun sebaiknya dikelola sesuai dengan kondisi klub itu sendiri. Ada yang pergi, ada yang tetap, dan ada yang akan datang. Itulah hukum kehidupan. Go Hee-jin hancur, jadi juru kunci. Cheung Guanchang dan Heungkook semuanya hancur. Apakah Go Hee-jin punya strategi? Katanya Pyo Seung-ju akan pensiun, jadi setidaknya Cheung Guanchang seharusnya mengadakan acara pensiun untuknya. Musim ini, Cheung Guanchang meraih hasil yang terbaik. Pensiun tanpa upacara perpisahan, apa bedanya dengan membuang pemain? Kalau masalah ini dibiarkan begitu saja, tanpa kejelasan, musim depan jumlah orang yang mendukung Cheung Guanchang pasti akan jauh berkurang. Sistem manajemen KOFO, Liga V-League Korea itu bermasalah. Kim Yeon-kong bisa mendapat acara pensiun yang megah, tapi pemain lain yang pensiun malah dibiarkan pensiun dengan cara yang menyedihkan. Ini terasa seperti setelah dimanfaatkan sepenuhnya lalu dibuang begitu saja ketika sudah tua. Jika voli Korea hanya menjadi liga untuk kami sendiri, maka tidak akan bertahan lama. Harusnya ada sistem di mana gaji dinaikkan sebanding dengan performa dan diturunkan saat performa menurun. Kalau terus dikelola dengan cara yang malas seperti sekarang, voli Korea tidak akan bertahan lama. Tim-tim lain juga sama saja. Para fans voli yang bilang Go Hee-jin itu pelatih yang kompeten, silahkan lihat musim ini. Kita lihat apa yang bisa dia tunjukkan. Orang ini juga lucu sekali. Kalau begitu, bagaimana dengan tim lain? Apakah Hyundai harus membuang Moma dan membawa pemain asing yang lemah? Lalu Heungkook atau Haipas? Kalau tidak tahu apa-apa, diam saja. Cheung Guanchang punya pemain lokal yang cukup solid seperti Jong Ho-young, Yong Hae-seon, dan Lee Sun-woo. Jadi, kalau memilih pemain asing dengan baik, itu sudah cukup untuk jadi tim juara. Hanya dengan bermain bersama seperti Mega dan Bukirik musim ini saja sudah menunjukkan kemampuan yang luar biasa. Sayang sekali Cheung Guanchang tidak bisa juara tahun ini. Entah kapan kesempatan seperti ini akan datang lagi. Akuo dan pemain asing lainnya tidak akan sekuat Mega dan Bukirik, apalagi dengan pensiunnya Pyo Seung-ju. Sepertinya juara sudah jauh dari jangkauan. Lee Sun-woo dan Park Hae-min akan menutupi kekosongan tersebut. Ada Wipawi juga. Ada Lee Sun-woo yang mengklaim dirinya sebagai ex-timnas dan Lee Nari, libero terbaik di liga, masih bertahan. Meskipun saat ini sedang cedera, kita tidak tahu kapan dia akan pulih dan apakah bisa kembali ke kondisi terbaiknya. Namun, dengan Wipawi yang baru direkrut sebagai pengganti Akuo, sepertinya mereka akan juara. Jika pemain asing setingkat Montano, juara pun bisa terwujud. Tahun depan Yong Hae-seon, Ho-young, dan Eun-jin semua akan jadi free agent. Musim ini Pepper Cheung Guanchang akan berada di posisi terbawah. Beri gaji berdasarkan kemampuan tanpa memandang apakah pemain asing atau lokal. Voli wanita Korea yang dipenuhi dengan pemain yang hanya makan gaji tanpa memberikan hasil akan rusak. Semua seragam mengatakan bahwa Cheung Guanchang akan berada dalam kondisi buruk musim depan. Dalam voli, tim dengan setter dan middle blocker yang kokoh adalah tim yang akan mendapatkan hasil terbaik. Pada awal Mei, kita akan tahu klub mana yang akan merekrut pemain asing terbaik.